Oke, mungkin jika kita membaca secara spiritual, kita akan melihat bahwa kita ini manusia adalah objek perkara dalam pembuktian makhluk atas kesempurnaan hasil cipta, dan di sisi lain objek perkara pembuktian makhluk yang tidak sempurna, tidak semuanya sempurna. Jadi ada dimensi yang melakukan koreksi, yang mengoreksi manusia, mengoreksi sang sumber kehidupan itu. Menyatakan manusia bukanlah makhluk yang sempurna. Maka dilakukan perjanjian. Aku akan membuktikannya. Dan kemudian dimensi ini meminta akses penuh terhadap sang sumber. Maka beri aku dukungan terhadap akses dalam memenuhi apa yang diinginkan manusia. Dan ini sudah terbukti, dan hasil penelitian dari dimensi ini membuktikan manusia itu sebagian adalah, bukan semuanya makhluk yang sempurna. Itu diterima. Mungkin beberapa yang selalu menyelami dunia spiritual di alam bawah sadar bisa mengenalnya. Maka ketika pembuktian atau sebuah mediasi dari hasil pembuktian manusia sebagai objek dari dimensi lain, maka ketika satu orang manusia dari sekian banyak manusia yang meminta, berkehendak, tidak ada kehendak melainkan atas kehendak sang sumber agar menjadi realitas terhadap dirinya dan terhadap alam semesta, ini akan berpengaruh kepada perjanjian di mana di satu dimensi diberi akses penuh. Dan itu akan mengembalikan sang sumber pada posisi otoritas tertinggi. Karena satu sisi objek penelitian dan pembuktian dimensi sisi ini membuktikan bahwa manusia bukan semuanya sempurna, terbukti dan diterima. Kemudian dari sisi lain sang sumber, satu jiwa manusia meminta semua kehendak yang ada di dirinya dan di alam semesta adalah kehendak sang sumber. Itu mengembalikan sang sumber pada kursi dan otoritas tertinggi di langit dan di bumi yang akan menyusun skenario. Nah, kita melihat zaman ini tidak cukup hanya dengan melihat apa yang ada di depan mata kita. Maka ketika zaman ini bergerak pada sebuah skenario besar pembuktian dari sumber kehidupan dan sumber energi, melakukan skenario, maka kita tidak bisa menghalang-halanginya.